Business Corner. Rencana bisnis yang harus dibuat itu memang perlu banyak referensi-referensi. Di antaranya adalah yang kita berikan pada seminar. Baik, teman-teman, kita masih di acara Market and Economy Outlook 2025 dan saya masih ada satu orang pembicara, bukan satu pembicara sih ya, narasumber ya di acara siang hari ini. Beliau ini sebenarnya dulu jebolan dari mana, Pak? Jebolan dari mana ya? Dari Bogor. Yang jelas beliau ini orang yang sangat berkompeten ya di bidangnya yang pastinya ya. Beliau adalah Bapak Fajar Budiono selaku Sekretaris Jenderal dari Inaplas. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Budiono atau Pak Fajar ini? Fajar. Oh, Fajar. Fajar itu berarti menyingsing ya, enggak? Menyingsing, ya. Oke. Nah, beliau ini selaku Sekjen aja ya dibilangnya Sekjen, ya. Sekjen. Sudah berapa lama Pak bergabung di Inaplas? Dari Sekjen tuh jadi baru kira-kira 15 tahun. 15 tahun. Teman-teman, 15 tahun baru. Oke. Lamanya berapa tahun? Lamanya ya kalau jadi di Inaplas dari tahun 99. 99. Iya, sampai hari ini. Setelah reformasi. Iya, betul. 99 saya itu baru kelas berapa itu ya? Masya Allah. Oke. Kalau melihat perkembangan dunia plastik lah ya secara general itu seperti apa di Indonesia, Pak? Jadi kalau secara demand kita tuh masih terus tumbuh. Pokoknya setiap ada pertumbuhan dari industri makanan minuman, industri pangan, pasti plastik akan tumbuh. Nah, kita itu masih kira-kira produksi itu baru 50%. Jadi 50%-nya masih impor. 50%? Betul. Jadi 50%-nya masih impor. Jadi kita tuh 8 juta kebutuhannya. Kira-kira 3,5 itu masih impor. Jadi 55% ya. Per tahun. Per tahun teman-teman masih impor. Oke. Dan kesulitannya apa? Paling besar kenapa reasonnya akhirnya kok masih mengimpor gitu? Jadi sebenarnya tahun 96 kita tuh rajanya ASEAN untuk di industri bahan baku plastik. Tapi setelah reformasi sampai hari ini industri petrokimia itu tidak berkembang karena beberapa hal. Yang pertama memang krisis yang terus-terusan ada sehingga kita tidak bisa menarik investasi. Kedua juga masalah bahan baku yang tadinya Indonesia adalah pengekspor minyak, sekarang jadi mengimpor. Nah, jadi kita masih susah mendapatkan bahan baku. Kemudian yang ketiga ya bahan bakar kita itu yang tadinya dibuat untuk bahan baku petrokimia masih dijadikan untuk bahan bakar dulu untuk bangunan energi nasional. Sehingga kita masih banyak mengimpor produk-produk petrokimia. Tetapi sekarang sudah mulai kita coba untuk menarik investasi baru. Jadi terbukti sekarang ada nanti tahun ini ada Lotte Petrochemical di mana nanti akan ada 1,5 juta ton lagi naphtha cracker yang baru. Kemudian Politama ada lagi, ada lagi dari Rosneft, ada lagi Tuban. Jadi mudah-mudahan di 2030 kita sudah mulai balang. Amin. Jadi memang harus berjuang, masih berjuang nih ya. Nanti itu juga ada di di publish juga untuk acara bulan Oktober tadi ya, bocorannya ya, di acara G-Expo. G-Expo akan dipamerkan juga untuk produk-produk yang Bapak sebutkan tadi ya. Betul. Oke, jadi bisa lihat di situ teman-teman ya. Dan terkait ini agak-agak serius teman-teman, circular economic di industri plastik seperti apa sekarang? Jadi kalau kita ketahui bersama, plastik itu kan sudah menjadi musuh bersama ya. Sebenarnya bukan plastiknya yang jadi musuh, tapi penggunanya yang tidak disiplin. Penggunanya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sampah plastik di mana-mana itu sebenarnya bukan sampah plastiknya, tapi di dalam plastiknya itu ada apa? Itu ada sampah makanan. Akhirnya yang jadi sorotan adalah plastik. Nah, kita mencoba memperbaiki waste manajemennya, di mana kita dunia sekarang udah trennya berubah juga. Jadi melihat plastik ini sudah ditetapkan sebagai sumber polutan baru, sehingga plastik harus dikelola dengan baik. Manakala plastik ini dikelola dengan baik, itu menjadi mukjizat. Bukan menjadi musibah. Betul. Nah, sekarang beralihlah cara manajemen pengolahan sampah itu secara keseluruhan ya, tidak hanya plastik, dari linear ke sirkuler. Sirkuler itu apa? Artinya semua produk yang digunakan itu habis
ada habis digunakan, ada habis diproduksi, itu harus ada manfaat yang lain. Jadi kita membuat lingkaran-lingkaran bisnis baru. Jadi ya mulai dari recycle, kemudian ada lagi nanti di penggunaan ulang, ada mungkin nanti di fungsi ulang. Pokoknya dari 5R sampai 9R. Ya, itu 9R ya sekarang ya. Sekarang tapi itu nanti masih linier. Jadi ibarat kata kita tuh sekarang kalau di Indonesia tuh masih banyak manajemen sampah itu kumpul, angkut, buang. Nah, sekarang tidak. Kumpul, pilah, angkut, kemudian di recycle. Nah, nanti kalau sudah tidak bisa di recycle lagi, baru dimanfaatkan untuk yang lain. Jadi kalau prinsip circular economy itu sekarang ada dua mazhab. Yang satu adalah end use, jadi itu nanti adalah kuncinya adalah di mechanical recycling, yang selama ini kita ada industri daur ulang. Yang satu lagi end life. End life itu apa? Karena kalau sudah tidak bisa ada nilai ekonomi secara daur ulang lagi, harus diakhiri dengan end life. End life-nya diapain? Dijadikan sumber energi baru. Oke. Mungkin kalau teman-teman mengetahui sekarang ini ya, kalau energi baru jadi saya ingat minyak ya Pak. Betul. Ya. Minyak sudah bisa untuk ditukarkan dan menjadi energi baru juga ya. Siap. Dan kalau berbicara kegiatan yang masuk dalam circular economy itu seperti apa aja? Nah, kita sekarang sudah memulai di Inafras ada beberapa percontohan gerakan zero waste to landfill. Jadi gerakan tidak buang sampah lagi ke TPA. Nah, kita membuat satu percontohan di komunitas-komunitas mulai dari kelurahan sampai ke kecamatan, yang dimana dia mandiri, tidak membuang sampah lagi ke TPA. Oh, seperti mungkin yang sudah dilaksanakan bank sampah ya Pak ya? Nah, itu adalah paket kompleknya dari bank sampah. Bank sampah itu adalah pelakunya. Nah, zero waste to landfill itu adalah sistemnya. Nah, kita sudah ada beberapa daerah percontohan yang sama sekali tidak buang sampah lagi ke TPA. Jadi sampahnya habis di situ. Luar biasa. Jadi ternyata di situ bisa menghidupi bumdes yang ada. Jadi yang tadinya sampah itu jadi cost ya. Sekarang jadi profit. Punya value lebih ya Pak. Dan ini udah 5 tahun mereka terus naik value-nya, profitnya. Boleh nggak dikasih tahu ke teman-teman perkampungan atau daerah mana saja? Jadi sebenarnya kita punya percontohan yang cukup dekat dengan yang area yang sekarang lagi viral. Apa tuh? Daerah Bantar Gebang? Bukan mana? Di belakang rumah dinasnya Pak Jokowi yang di Solo itu namanya Desa Paulan. Itu sudah zero waste to landfill sudah 5 tahun dan profit terus. Masya Allah, iya. Itu binaan salah satu anggota Inafras. Nah, bahkan jalan menuju ke sananya sudah dibikin jalan aspal plastik. Wow. Nah, iya sempat viral ya. Iya. Sampai itu nggak nyampe 1 kilo dari rumahnya Pak Jokowi yang baru. Di Solo, di Karanganyar, Colomadu. Oke. Kalau di Jakarta dan sekitarnya Jabodetabek ada? Jabodetabek belum ada. Belum ada. Yang ada di Kepanjen Malang, itu komunitasnya agak besar. Nah, itu sampahnya dikelola, dipilah. Nanti yang ada nilai ekonominya dijual, yang tidak ada nilai ekonominya yang membusuk dijadikan kompos, yang sama sekali tidak bisa diapa-apain secara ekonomi mahal, dia di sanitary landfill. Nah, dari hasil sanitary landfill itu ada keluarga gasnya dimanfaatkan oleh orang sekitarnya. Jadi TPA-nya di sana nggak ada bau sama sekali dan kayak hutan. Ya Allah, pengen lihat, jadi pengen main ke sana ya. Kepanjen, bagus, kayak hutan wisata di sana. Oke. Dan yang paling gampang kalau untuk langsung dieksekusi lah, langsung dilakukan teman-teman di rumah paling mudah selain 3M. Satu aja memilih. Yang saya pesen agak gampang aja deh. Pokoknya buang sampah pada tempatnya. Itu satu. Di tong sampah aja deh. Itu. Nanti nggak usah milah dulu lah. Yang penting nanti buang sampah pada tempatnya bagus, tidak kena air, terlindung dari air. Nanti biar bapak-bapak pemulung, pemungut sampah itu yang ambil. Karena dari situ nanti bapak-bapak pemulung ini akan memilah lagi. Yang ada nilainya mereka jual, yang nggak ada nilainya mereka akan kelola lagi. Nah, sehingga tidak ada sampah
sampah lagi yang jatuh ke tanah. Karena kalau sampah jatuh ke tanah itu nilai ekonominya jatuh. Iya. Kemudian sampah yang basah, kalau sampah basah ini nanti dikeringnya susah. Iya, bertahun-tahun ya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai ada sampah yang masuk ke kali. Nah, ini kalau dia. masuk ke kali nanti akhirnya ke laut, ya udah nanti akhirnya jadi ekosistem laut juga ya. Ya, pokoknya kemudian lah nggak usah muluk-muluk, buang sampah dulu pada tempatnya. Kemudian itu yang masyarakat, kemudian yang Pemda, jangan sampai sampah itu nginep. Karena kalau nggak diangkut itu value-nya akan berkurang, rendah jadinya. Ya. Karena ongkos untuk mencuci, memilah, menggiling, menjadikan barang mahal. Ya, oke. Dan berbicara balik lagi ke sirkular ekonomi nih, peran Inaplas sendiri dalam sirkular ekonomi seperti apa, Pak? Jadi kebetulan Inaplas ditunjuk oleh BSN mewakili Indonesia untuk menyusun di ISO internasional standar sirkular ekonomi. Untuk tahun? Ya, sekarang sudah tahapan ke sosialisasi. Jadi standar baru untuk sirkular ekonomi. Jadi nanti akan ada 4 standar dan 2 bisnis model. Sehingga nanti secara internasional akan ada standar yang dinamakan circular economy itu yang kayak apa. Kemudian nanti produk yang nilai circularity-nya tinggi akan mendapatkan reward. Nanti ini akan hubungannya dengan carbon credit dan lain-lain. Dan kebetulan juga paralel BSN sudah menyusun SNI-nya. Jadi ini nanti mudah-mudahan dengan adanya SNI circular economy ini akan memudahkan industri dan pemerintah untuk mengukur circularity-nya, sehingga nanti kalau diaplikasikan ke industri hijau, diaplikasikan ke program proper ini akan inline, sehingga tidak perlu audit yang berulang, sehingga cukup satu standar aja bisa mencakup 2 peraturan proper dan industri hijau. Harapan kami di situ. Amin. Jadi one track aja langsung ya Pak ya. Jadi saling berkaitan satu dengan yang lainnya ya. Dan yang terakhir nih, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung obrolan seru siang hari ini ya. Sekali lagi tadi Bapak sudah menyampaikan ke teman-teman yang paling gampang adalah buang sampah pada tempatnya. Kalau rajin, next berikutnya mungkin bisa memilah kali ya Pak ya. Betul. Memilah sampah plastik dengan sampah basah ini sudah lama digaungkan oleh pemerintah kita juga ya. Kemudian kalau menurut Bapak nih, untuk memilah sampah nih seberapa efektifnya sampai dengan saat ini Pak untuk masyarakat kita? Memang belum efektif, tapi saya percaya suatu saat pasti akan bisa. Karena sudah ada voluntary baru. Sekarang di media sosial sudah ada satu platform bisnis itu yang semacam pembelian gilingan sampah plastik. Sudah ada. Dia cukup masuk ke aplikasi. Kemudian mereka kategorikan sebagai sampah gilingan plastik tipe apa, nanti mereka akan pick up langsung. Nah, ini sudah ada anak-anak muda yang lebih advance lagi untuk menciptakan lingkaran-lingkaran ekonomi baru. Kayak ini kan lingkaran ekonomi baru yang dulu sampah baru sampai ke TPA baru bisa diambil, kemudian dipilah dan baru didaur ulang. Ini sudahlah di ujung. Jadi mungkin bisa dari rumah tangga atau dari bank sampah. Nah, di situ. Jadi harus memang bergandengan tangan, nggak bisa sendiri ya Pak ya, dari pemerintah dan semua stakeholder saling bergandengan tangan. Siap. Pokoknya kita dukung bersama-sama teman-teman ya. Sukses terus untuk kedepannya. Bapak namanya siapa tadi? Bapak Rangga ya? Budiono. Oh, bukan Rangga ya? Dilan. Oh, Dilan. Dilan. Sukses untuk ISO berapa tadi? ISO 5900 series. Oke, itu akan dilaksanakan di untuk tahun depan. Tahun depan ya. Kita tunggu nanti seperti apa gebrakannya ya, hasilnya seperti apa ya. Sukses selalu untuk inovasi-inovasinya. Terima kasih. Sukses buat Inaplas juga ya. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Siap. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat.